Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mereka sebagian umat Islam yang sudah menyepelekan, bahkan sudah mendustakan adanya mubasyirat di akhir zaman, coba kita untuk mengkaji bareng-bareng kitab Asratus Sa'ah halaman 188 li Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Di sini dikatakan wa min hasidku ru'yal mu'mini, dan ini sebagian daripada tanda kiamat, menjelang kiamat. Sidku ru'yal mu'mini, benarnya mimpi seorang beriman di akhir zaman, di akhir zaman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzak tarobaz zamanu, apabila sudah sangat dekat waktu kiamat, lam takad ru'yal muslimi takdibu, maka hampir-hampir mimpi seorang muslim itu tidak berbohong. Asdaqukum ru'yan asdaqukum hadisan, dan kata Nabi, mimpi yang paling benar di antara kalian adalah yang paling jujur perkataannya di antara kalian." Artinya wa asdaqukum ru'yan, dan yang paling benar di antara kalian mimpinya adalah yang paling jujur perkataannya gitu. Wa ru'yal muslimi juz'un min khamsina wa arba'ina juz'an minan nubuwah, dan kata Nabi, mimpi seorang muslim itu adalah bagian daripada juz kenabian, derajatnya 45%. Hadza labdu Muslim, dan ini adalah hadis riwayat Imam Muslim ya, sahih ini. Ini termaktub juga di kitab Sahih Muslim ya. Kemudian wa makana minan nubuwati fa innahu la yakdibu, dan apa-apa yang sudah termasuk bagian daripada juz kenabian, fa innahu la yakdibu, maka mustahil berbohong. Nah, jadi hati-hatilah bagi umat Islam, sebagian umat Islam yang sudah mendustakan mubasyirat di akhir zaman, sama saja dengan mendustakan kenabian. Kenapa? Karena mubasyirat di akhir zaman itu sudah memasuki wilayah juz kenabian. Kalau kita mendustakan mubasyirat di akhir zaman, sama saja dengan mendustakan kenabian. Kalau kita sudah mendustakan kenabian, maka kita keluarlah daripada agama kita. Artinya akidah kita rusak kan? Karena kita sudah mendustakan kenabian gitu, dengan mendustakan adanya mubasyirat di akhir zaman, yang mana mubasyirat itu juz'un minan nubuwah, satu juz daripada kenabian. Artinya sudah memasuki ranah kenabian gitu. Makanya mustahil berbohong gitu. Jadi hati-hatilah, kecuali mimpinya itu bertentangan dengan Al-Quran, mimpinya itu bertentangan dengan hadis misalnya kan, maka itu wajib kita menolak kan. Nah, kemudian mimpi itu dikatakan juz daripada kenabian atau bagian daripada juz kenabian di sini apabila kata ulama nih, anna zalika yaqau idak tarobati sa'atu, apabila waktu kiamat sudah sangat dekat. Pertama, waku bidu aksarul ilmi, dan diangkatnya kebanyakan ilmu dengan Allah mewafatkan para ulama-ulama solihin gitu kan. Yang ada ulama-ulama yang membingungkan, nah seperti sekarang ya, bingung dah kita itu ikut mana gitu kan, saling bergombol-gombol kan sekarang ya. Nah, waduli saat mu'alimu syariah, dan dihilangkanlah pengajar-pengajar syariat yang benar. Dengan sebab apa? Bisa babil pitani, pertama dengan sebab adanya fitnah-fitnah, wakas rotil kitali, dan banyaknya peperangan. Nah ini kan sudah sesuai dengan keadaan sekarang kan, yang mana sudah sangat terbukti fitnah di mana-mana, peperangan di mana-mana, bahkan Palestina dan Israel sudah sangat meluas kan, banyak peperangan, banyak fitnah. Orang-orang itu jangankan bangunnya, tidurnya juga terkena fitnah, berdirinya, berjalannya sudah terkena fitnah. Bahkan ulama-ulama sekarang itu membingungkan kan, kita harus ikut yang mana gitu kan, sudah sangat membingungkan umat gitu. Maka di sini wasbahan nasu ala mislil fatroh, manusia itu pagi-pagi seperti ahlil fatroh gitu. Ahlil fatroh itu kelompok kaum yang belum pernah terjamah oleh para ulama kan, artinya benar-benar tidak mengetahui agama sama sekali kan. Nah, justru keadaan sekarang itu melebihi daripada itu, membingungkan seperti anak ayam ditinggal induknya. Kasihan kan umat manusia sekarang. Kita itu ikut mana gitu kan? Ikut yang ini apa ikut yang itu kan? Saling fitnah. Benar pertamanya kan mengkaji, tapi kan ujung-ujungnya
saling fitnah, saling menjelek-jelekan. Akhirnya kan umat itu jadi bingung gitu, terus ikut yang mana. Maka ketika keadaan sudah seperti itu, fahum muhtajuna ila mujaddidin, mereka itu butuh kepada mujaddid, wa mudzakirin lima darusa minaddin, dan mereka itu butuh kepada orang yang menasihati, orang yang mengajarkan agama dengan benar. Mereka itu butuh seperti itu gitu. Sama kanatil umami tudakiru bil anbiya, seperti halnya umat terdahulu langsung diajarkan oleh para nabi gitu. Lakin lama kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam akhirul anbiya'i wa ta'addarotin nubuwatu fidahil ummah bihadihil ummah. Tapi kan kita sudah sangat kita sudah mengetahui bahwasanya nabi kita adalah nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi setelah nabi kita. Artinya kita itu butuh mujaddid, butuh mudzakir yang mengajarkan agama dengan benar seperti umat terdahulu diajarkan oleh para nabi. Tapi kan sudah mustahil, kan tidak ada lagi nabi. Nah, maka ketika keadaan sudah seperti itu, umat manusia sudah diombang-ambing, bingung mana yang benar ya. Bingung kan? Seperti sekarang kan sudah sangat membingungkan itu. Maka fa innahum yu'awwaduna bil mar'i sadiqah, maka Allah akan menggantinya keadaan itu dengan diberilah mimpi-mimpi yang baik. Allah akan memberi kepada umat manusia dengan keadaan seperti itu, diberi apa? Diberi mimpi-mimpi yang baik. Allati hiya juz'un minan nubuwah, yang mana mimpi itu bagian daripada juz kenabian. Al-atiyah bitabsir wal indar. Nah, ini fungsinya. Yang mana mimpi itu sebagai pembawa peringatan, sebagai pembawa kabar gembira, dan juga sebagai pembawa peringatan. Nah, ini kan sudah sangat jelas sekali ya, bahwasanya mimpi di akhir zaman, mimpi yang baik dari zaman itu sebagai petunjuk pembawa kabar gembira, dan juga sebagai petunjuk pembawa kabar peringatan. Jadi hati-hatilah bagi umat Islam, sebagian umat Islam yang sudah mendustakan adanya mubasyirat di akhir zaman, yang sudah menyepelekan, apalagi dengan kemunculan Muhammad Qosim membawa mubasyirat kan, memberitahu kepada kita tentang akhir zaman, tentang kondisi perang itu kan, terus memberitahu kepada kita untuk memperbanyak sholawat, memperbanyak tasbih, itu kan menjadi kabar gembira sekaligus menjadi pembawa peringatan. Harusnya kita bahagia, bukan menghinakan, bukan mendustakan. Itu bukanlah sifat umat Islam, bukanlah sifat orang Islam yang beriman gitu. Langsung istilahnya langsung suudon lah ya. Padahal harusnya kita kan husnudon dulu, kaji dulu mubasyiratnya. Harusnya kan seperti itu, karena memang kita sudah di akhir zaman. Kenapa sudah di akhir zaman? Karena bisa babil fitani tadi, sebab banyaknya fitnah, wakasrotil kita, dan banyaknya peperangan kan. Ulama sekarang itu kan sudah saling fitnah, saling mencela, saling mengejek. Umat manusia itu sekarang itu bingung gitu. Bingung, apalagi kisruh-kisruh tentang nasab juga belum kelar-kelar. Apalagi yang ini dengan yang itu kan saling fitnah kan, saling menjelekan. Nah, makanya Allah berilah mereka dengan mimpi-mimpi yang baik kan, yang mana mimpi itu fungsinya sebagai pembawa kabar gembira dan juga sebagai pembawa peringatan. Nah, jadi kelirulah pernyataan orang-orang di luar sana yang mengatakan mubasyirat itu sebagai hanya bunga tidur. Ada juga yang bilang jangan diikutin. Ada juga yang bilang ngapain mimpi dijadikan pedoman. Nah, ini sudah salah kaprah. Bahkan yang mendustakan, nah ini malah salah kaprah banget. Harus dipertanyakan keislamannya. Karena sudah sangat jelas, wa makana minan nubuwah fa innahu la yakdzib. Apa-apa yang sudah menjadi bagian daripada juz kenabian mustahil berbohong. Terus ketika kita mendustakan bagian daripada juz kenabian, sama saja kita dengan mendustakan kenabian. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka perhatikanlah wahai saudaraku. Wallahu alam bishawab.